سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai cara untuk mentransfer data melalui kabel UTP. Pertama-tama yakni kita harus mengatur pengaturan dulu. Kita klik jaringan, kemudian kita pilih Ethernet, kemudian change adapter option, kemudian kita memilih Ethernet 2, kemudian details, kemudian properties, kemudian kita memilih internet protocol, kemudian kita mengetik alamat IP address yang kita ingin kirimkan, yakni 192 dan seterusnya, karena itu adalah IP-nya. Kemudian muncul subnet mask, kemudian kita klik OK. Kemudian kita lihat details untuk melihat IP kita sendiri. Kemudian setelah itu kita melihat CMD untuk melakukan IP config, sehingga kita dapat melihat IP yang tersambung pada laptop kita. Kemudian cara yang kedua, kemudian langkah kedua, yakni kita klik network and internet security, kemudian kita memilih Ethernet, kemudian kita pilih Ethernet. Setelah itu kita lihat details, sehingga terlihatlah IP address kita beserta subnet masknya. Setelah itu kita close untuk ini pada laptop kedua ya, sehingga untuk kita sehingga kedua belah pihak saling mengetahui IP address-nya dan saling mengetahui IP address lawannya untuk mengirim data. Kita lakukan IP config, kemudian muncul IP yang terhubung pada laptop kita. Setelah itu kita memperhatikan IP config yang terhubung pada IP config kita, kemudian kita berlanjut ke laptop ke-1. Setelah itu kita melakukan ping, kita mengetik IP address kita sendiri untuk mengecek sekali lagi IP address kita. Apabila pingnya berhasil, maka betul lah IP address kita. Setelah itu pada laptop kedua juga sama, kita melakukan ping untuk memastikan IP address yang kita punya. Nah, muncul. Nah, ini dapat kita lihat bahwa pingnya berhasil. Kita dapat memastikan bahwa itu adalah IP config kita. Nah, setelah itu kita memilih file yang kita akan kirim. Cara mengirimnya yakni kita melihat dulu apa isi dalamnya untuk memastikan. Kemudian setelah itu kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Kemudian setelah itu kita pilih menu sub sharing, kemudian advanced sharing. Kita atur sedemikian rupa. Nah, setelah itu kita pilih permission, kita mencentang semuanya, yakni full control, change and pause. Setelah itu kita share, menekan tombol share. Setelah itu kita memasukkan alamat tujuan kita, yakni kita masukkan everyone, kemudian kita add, kemudian kita pilih, kemudian kita pilih right and right.
Kemudian setelah itu kita kirim. Nah, setelah muncul hal ini kita done. Nah, setelah itu kita sudah mengirimkan file tersebut telah terkirim. Nah, pada laptop kedua kita dapat memastikan apakah file tersebut telah terkirim pada laptop kita. Nah, dengan cara mengklik pada pencarian IP address dari lawan kita. Nah, kita dapat melihat file semua telah terkirim, tidak ada yang tidak terkirim atau tidak ada yang gagal. Mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian application layer, ada yang disebut namanya network application, di mana pada network application terdapat beberapa aplikasi, misalnya sebagai Chrome, Mozilla, Skype, Outlook. Aplikasi-aplikasi ini diatur oleh protokol, yakni berupa HTTPS, HTTP, FTP, NFS, FMTP, DHCP, POP, IRC, dan NNTP. Kemudian jika dibagi, maka kita dapat membagi yakni Mozilla dan Chrome itu sebagai file transfer, sedangkan Outlook dan Skype itu adalah web surfing, dan ada juga email dan virtual terminal. File transfer ini berupa FTP